Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari series Delivery Man episode yang ke-7. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Yongmin yang sedang bersama Ji-hyun bertemu dengan Sori dan Kyujin. Ji-hyun ingat kalau dia pernah bertemu saat dirawat pria itu, bahkan mengajak Kyujin berkencan. Hal ini membuat Yongmin bertanya pada Kyujin apakah dia mengenal gadis itu sambil menunjukkan foto Ji-hyun yang sedang bersama ibunya. Kyujin mengaku mengenal Ji-hyun sebagai pasiennya dulu yang sudah meninggal. Menurutnya, Ji-hyun adalah detektif yang baik dan ceria. Sori pun ingat saat melihat foto itu, yang menurutnya Ji-hyun adalah korban kecelakaan yang dibawa ke UGD dulu. Yongmin terkejut mendengar fakta bahwa Ji-hyun adalah seorang detektif. Kyujin penasaran kenapa Yongmin bertanya tentang Ji-hyun, dan Yongmin beralasan penasaran dengan gadis ini karena menemukan foto ini saat memeriksa barang-barang ibunya. Yongmin yang penasaran bertanya apakah Kyujin berkencan dengan Ji-hyun. Dia membantah tak pernah berkencan dengan Ji-hyun, dan hal ini membuat Sori senang, begitu juga dengan Yongmin yang merasa lega. Di rumah, Ji-hyun nampak senang dan tak menyangka dirinya adalah seorang detektif, apalagi punya sifat yang baik seperti yang Kyujin katakan. Yongmin meledek Ji-hyun yang mengajak Kyujin kencan namun ditolak, dan hal ini membuat Ji-hyun kesal dan beralasan ingatannya salah. Di kamarnya, Yongmin mencari tahu di internet mengenai Ji-hyun yang seorang detektif, namun tak ada informasi apapun, bahkan mengenai kecelakaan yang melibatkan detektif. Sadar tak ada informasi apapun, membuat Yongmin memilih untuk melakukan penyelidikan manual. Keesokannya, dia bertanya pada Chang-suk mengenai Ji-hyun beserta keluarganya. Yongmin beralasan demikian karena ia yakin Ji-hyun ada hubungan dengan kematian ibunya. Mengingat keduanya meninggal di hari yang sama, Tae-woo merasa keduanya tak berhubungan karena ibu Yongmin meninggal karena tabrak lari. Lalu, Yongmin berbalik bertanya, mengapa polisi belum menemukan pelaku atau bahkan mengetahui apakah murni kecelakaan atau pembunuhan. Chang-suk memberitahu bahwa ibu Yongmin dan Ji-hyun saling mengenal lewat taksi polisi dan mengklaim kasus mereka sama sekali tak berhubungan. Ia heran mengapa Yongmin ingin bertemu keluarga Ji-hyun, padahal keluarga Ji-hyun baru saja melupakan kematian gadis itu setelah duka yang mendalam. Yongmin merasa nggak sabar karena polisi belum menemukan kejelasan mengenai kasus ibunya, meski sudah 4 bulan dan bertekad akan menyelidiki sendiri. 죽은 형사님과 우리 엄마 사이에 어떤 연관이 있는지 궁금합니다. 우리 엄마가 사고로 돌아가신 지가 벌써 넉 달째입니다. 뺑소니범 하나 못 잡고 도대체 뭐하고 계셨습니까? 이제 당신들 못 믿겠습니다. 범인 제가 직접 제 손으로 잡을 겁니다. Di rumah sakit, Kyujin yang masih kepikiran mengenai pertanyaan Yongmin bertanya pada Sori. Sori merasa wajar mengingat ibu Yongmin yang meninggal bersamaan dengan Ji-hyun. Sori memberitahu bahwa Yongmin itu nggak pernah pacaran, dan Kyujin pun berkata hal itu sama dengannya. Dari jauh, Kim Jung-woo terlihat mencurigakan dan memantau Kyujin. Di rumah, Ji-hyun merasa sedih setelah sadar bahwa keluarganya pasti sangat kehilangan dirinya. Di kantor polisi, detektif menyebutkan bahwa alibi perawat Kim Hae-yeon bersih, mengingat terlihat di CCTV ada di lokasi lain saat kejadian. Sedangkan detektif swasta itu sudah menyerahkan ponsel dan informasi mengenai kliennya, namun tak menemukan foto-foto yang detektif itu potret karena sudah dihapus. Setelah itu, Kim Jung-woo datang ke UGD sambil mengamuk dan memanggil Kyujin. Kyujin berusaha menghentikan pria itu yang memegang pisau, dan ia terkena sabetan pisau yang Jung-woo ayunkan. Untungnya, security datang dan mengejar Kim Jung-woo yang kabur. Kyujin 어딨어? 죽여버릴 거야. 미쳤어! Yongmin menemui dukun dan bertanya apa yang disukai hantu. Dukun itu heran dengan pertanyaan Yongmin yang gak jelas. Padahal dirinya sudah menyuruh Yongmin melenyapkan gadis itu. Apalagi Yongmin bisa celaka jika terus dekat-dekat dengan Ji-hyun. Melihat Yongmin yang gak mendengarkan sarannya, dukun itu merasa Yongmin sudah tersihir oleh hantu itu. Namun dia sadar mungkin ini sesuatu yang baik, karena Yongmin bisa saja membuat Ji-hyun ke akhirat. Ia memberitahu bahwa jika keinginan hantu tak berhasil dipenuhi atau dendam yang belum terbalas, ada cara lain untuk membuat hantu pergi, yaitu dengan cinta. Hantu bisa pergi meskipun masih memiliki kebencian di dalam hatinya.
Yongmin yang masih terkejut dengan fakta itu tak ingin Ji-hyun pergi seperti itu. Ia sadar bahwa mungkin Ji-hyun sudah mengetahui hal itu. Karena itu, mulai sekarang ia akan menahan dan menyembunyikan perasaannya pada Ji-hyun demi gadis itu. Kedua detektif mendatangi Kyujin terkait penyerangan Kim Jung-woo dan Kyujin. Dan Kyujin memberitahu kemungkinan alasan pria itu menyerang dirinya. Setelah itu, Haeyeon mendatangi polisi dan memberitahu mengenai data-data kematian pasien di UGD yang meningkat drastis saat Kim Jung-woo kerja di UGD. Dari jauh Kyujin melihat mereka dan mengkonfirmasinya setelah itu pada Haeyeon. Haeyeon memberitahu yang dia katakan pada detektif dan Kyujin merasa apa yang wanita itu lakukan sudah tepat. Saat di lampu merah, Yongmin melihat neneknya sedang bekerja membantu penyeberangan jalan. Ia mendatangi neneknya dan memarahinya karena khawatir dengan kesehatan neneknya itu. Sepertinya neneknya punya tujuan lain bekerja, melihat ada pria tua tampan yang juga bekerja di sana. Malam harinya, Yongmin menceramahi neneknya dan menuduh bekerja karena ada kakek tampan di sana. Nenek Yongmin membenarkan tuduhan itu dan ngambek akan berhenti bekerja seperti yang Yongmin minta. Yongmin merasa bersalah melihat neneknya bekerja karena membantu cari uang untuk bayar hutang. Yongmin mengklaim dirinya punya uang untuk membayar bunga hutang itu, namun masih belum bisa melunasi utang pokok. Ji-hyun kepikiran dengan hal ini dan mencari cara bagaimana taksi Yongmin punya banyak penghasilan dari hantu. Namun, ia tak punya ide bagus sama sekali. Keesokan harinya, Yongmin mulai ingin jaga jarak dengan Ji-hyun. Ia meletakkan ponsel Ji-hyun di rumah sehingga Ji-hyun gak bisa ikut dengannya. Hal ini membuat Ji-hyun kesal dan mengadu pada nenek Yongmin meski tak bisa didengar. Yongmin mendatangi detektif swasta itu dan bertanya mengenai Ji-hyun. Dia berpura-pura sebagai teman Ji-hyun dan mencari gadis itu yang hilang. Detektif itu mengatakan dia kesal pada Ji-hyun karena berkat Ji-hyun dia sering masuk kantor polisi. Detektif itu bilang Ji-hyun sudah mati dan Yongmin pura-pura terkejut biar dia nggak curiga. Detektif itu mengusir Yongmin yang terlihat tidak ingin menyewa jasanya, meski ingin meminta informasi mengenai keluarga Ji-hyun. 네, 왼쪽에 있는 여자분 아세요? 이 여자 때문에 경찰서를 몇 번 들락날락 그랬을 것 같아. 죽었어. 죽었다고. 아, 그럼 혹시 이 여자분 가족에 대해서도 아시는? 나가 빨리. Detektif itu teringat dengan Kang Hyung-soo yang pernah mendatanginya dulu. Kang Hyung-soo yang mendengar mengenai detektif itu memfoto keluarga korban, meminta foto-foto itu. Namun detektif itu menolak karena itu rahasia klien, dan juga mengklaim sudah menghapus foto itu. Kang Hyung-soo tak mempermasalahkannya, namun memperingatkan bahwa detektif itu dalam bahaya karena kliennya tak akan membiarkannya hidup begitu saja. Yongmin ke rumah sakit dan bertanya pada Sori kronologi kematian Ji-hyun. Menurut Sori, Ji-hyun dibawa ke ICU karena perawatan darurat, lalu meninggal karena gagal jantung. Yongmin meminta informasi keluarga Ji-hyun, namun Sori menolak karena itu informasi dan privasi klien. Scene berpindah kepada detektif, di mana kedua detektif curiga pada Kim Jung-woo dan mendatangi apartemennya. Namun mereka tak menemukan Kim Jung-woo di sana, dan nomor ponsel pria itu juga nggak aktif. Saat Yongmin tiba di rumah, Ji-hyun mencegatnya sambil marah-marah karena kesal ditinggal di rumah. Yongmin hanya beralasan dia buru-buru karena ada urusan mendesak. Ji-hyun tak menerima alasan itu dan kesal Yongmin terlihat mengacuhkannya. Ia memberitahu Yongmin bahwa ingatan-ingatan muncul namun gak jelas. Namun dari semua ingatan itu, ada kesamaan, yaitu mengenai rumah sakit Daehun. Ia mengajak Yongmin ke sana sekarang untuk menyelidikinya. Namun Yongmin menolak karena merasa sangat capek. Melihat Yongmin yang cuek, Ji-hyun pun menangis. Melihat hal itu, Yongmin merasa bersalah sehingga menuruti Ji-hyun pergi ke rumah sakit. 그러니까 우리 지금 병원에 가봐요. 몸이 아주 천근만근이라고요. 하루 종일 귀신 상대하는 일이 얼마나 기빨리는 일인지 모르. 현씨 울어요? Ia marah-marah sementara Yongmin hanya bisa menerima kekesalan dari gadis itu. Kyujin melihat Yongmin yang sepertinya berbicara sendiri pun menghampirinya. Ia heran mengapa Yongmin datang malam-malam begini dan Yongmin beralasan menjenguk kenalannya di sini. Kyujin bilang kalau dia melihat Yongmin ngomong sendiri tadi dan seketika Yongmin panik lalu beralasan sedang menelpon. Saat keduanya pamitan, Kyujin kembali melihat Yongmin yang seakan berbicara sendiri dan mulai curiga. Yongmin dan Ji-hyun masuk ke sebuah ruangan gelap yang sepertinya digunakan untuk menyimpan barang. Mereka dikejutkan dengan sesuatu yang mendekati mereka, dan ternyata itu hanyalah seorang hantu pria. Pria itu mengklaim dirinya bukanlah roh jahat dan tinggal di sana untuk menemui seseorang.
Pria itu rupanya meninggal dan tinggal di rumah sakit ini sejak 5 tahun yang lalu. Ji-hyun yakin bahwa pria itu tahu banyak tentang rumah sakit ini, dan pria itu mengklaim tak ada orang lain yang tahu banyak selain dirinya. Pria itu rupanya mengenal Yongmin dan Ji-hyun sebagai pemilik taksi hantu. Menurut pria itu, taksi umum terkenal di kalangan hantu karena mengabulkan permintaan mereka dan membantu pergi ke akhirat. Yongmin dan Ji-hyun senang sekaligus tak menyangka mereka akan terkenal seperti itu. Pria itu ingin meminta bantuan namun tak punya uang. Karena itu, ia membuat kesepakatan akan memberitahu semua informasi rumah sakit ini jika Yongmin membantunya. Yongmin pun menyetujui kesepakatan itu. Namun Ji-hyun heran mengapa Yongmin menerima klien yang gak punya duit, sedangkan Yongmin butuh duit buat bayar hutang. Yongmin merasa uang tak penting saat ini dibandingkan informasi dari pria itu karena prioritasnya saat ini adalah memecahkan kasus Ji-hyun. Ji-hyun senang karena tak menyangka Yongmin memprioritaskannya. 내 소원 좀 들어주면 안 되나? 얼마나 있으신데요? 돈 없는데. 그러면 안 되죠. 내 정보를 제공해줄게. 대신에 니들은 내 소원을 들어줘. 콜. 정말 돈 안 받아도 괜찮아요? 빚도 있잖아요. 지금 당장에 중요한 건 지연 씨 사건 해결이니까. 고마워요. Pria itu meminta Yongmin mencarikan putrinya yang bernama Sera. Ia bercerita ia membesarkannya sendirian setelah ibu Sera meninggal. Ia menitipkan Sera ke kakaknya karena terlalu sibuk bekerja sehingga jarang punya waktu menemuinya. Namun suatu hari Sera tiba-tiba belajar ke luar negeri tanpa memberitahunya. Ia sadar bahwa Sera membencinya karena Sera tak memberitahukan keberadaannya padanya atau kakaknya, sehingga ia tak tahu saat ini Sera ada di mana. Yongmin merasa mustahil menemukan Sera hanya berbekal foto masa kecilnya. Lalu pria itu memberitahu dirinya adalah detektif dan menyuruh Yongmin menemui Kang Hyung-soo. Rekannya dulu di kepolisian, pria itu yakin Kang Hyung-soo tahu keberadaan Sera. Yongmin ke kantor polisi namun tidak berhasil menemui Kang Hyung-soo karena pria itu sedang cuti. Yongmin pun meninggalkan nomor ponselnya agar dihubungi jika Kang Hyung-soo sudah kembali bekerja. Di UGD ada sepasang suami istri yang dirawat karena mengalami kecelakaan. Kyujin berusaha menyelamatkan mereka namun hanya sang istri yang selamat sedangkan sang suami meninggal. Roh sang suami keluar dari jasadnya dan menangis karena menyesal nasib mereka seperti ini, padahal baru saja menemukan kebahagiaan. Roh suami itu akhirnya menghilang dan pergi ke akhirat. Sementara Yongmin rupanya ada di sana bersama Ji-hyun dan hantu pria itu. Di rumah, Ji-hyun bertanya mengapa Yongmin merangkul dan melindunginya tadi siang. Yongmin beralasan jika menyangka hantu itu adalah roh jahat. Ji-hyun berkata, awalnya dia kesal karena Yongmin tiba-tiba bersikap dingin padanya dan meninggalkannya di rumah sendirian. Namun dia sadar bahwa Yongmin melakukan itu semua karena tak ingin dirinya pergi ke akhirat. Ia memberitahu bahwa dia melakukan hal yang sama pada Yongmin karena mereka melihat pasangan di UGD Tanji. Ia sadar bahwa sebesar apapun cinta mereka, suatu saat akan berpisah. Begitu juga dengan dirinya dan Yongmin yang situasinya sangat rumit. Yongmin pun sadar akan hal itu dan Ji-hyun meminta tolong pada Yongmin agar tetap di sisinya seperti sekarang. Yongmin menerima permintaan Ji-hyun dan mengatakan akan menemani Ji-hyun selama yang gadis itu mau. Setelah itu, Yongmin pun mencium Ji-hyun. Dan disinilah episode 7 berakhir.